Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita ucapkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kita kenikmatan demi kenikmatan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di kesempatan setelah maghrib hari ini, kita kembali dipertemukan di forum ini, forum kajian singkat Arba'in Nawawiyah, dan alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan yang ke-10, tepatnya di hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 ini, hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ada kaedah besar yang disebutkan oleh para ulama di dalam hadis ini, yaitu stop ataupun tidak mengganggu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Artinya apa? Artinya seorang muslim itu terhormati, terjaga, baik hartanya ataupun darahnya. Kita nggak boleh sembarangan ngambil harta seorang muslim atau membunuh seorang muslim. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi non-muslim sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan sampai juga mereka mau mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kita lihat di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah, dan perintah dari Allah untuk nabinya sebenarnya perintah juga untuk kita. Cuman mungkin timbul pertanyaan, bukan setiap orang dan bukan maksud hadis ini kita berhak untuk membunuh orang-orang non-muslim, bukan hadirin. Maksud dari hadis ini, karena apa? Karena kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang non-muslim. Kita diperintahkan untuk toleransi kepada orang-orang non-muslim. Disebutkan oleh para ulama, maksudnya kita berusaha semaksimal mungkin untuk meninggikan dan berdakwah kepada orang-orang non-muslim agar mereka mau mengucapkan dan mau memeluk agama Islam ini. Maka dari itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabat-sahabatnya itu untuk berjihad, Rasulullah memerintahkan mereka untuk apa? Agar mau berdakwah dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Itu yang diperintahkan, sebagaimana yang sudah kita kenal dengan hadis Mu'adz. Bagaimana Rasulullah memerintahkan Mu'adz ibnu Jabal untuk mengajak mereka, untuk mengajak orang-orang agar mau masuk ke dalam agama Islam.
Maka dari itu hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika kita mendengar ada kabar bahwasanya seorang muslim dibunuh atau hartanya diambil, enggakah sadar dia bahwasanya yang namanya darah dan hartanya seorang muslim itu terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengajarkan kita bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memerangi orang-orang non-Muslim sampai mereka mau mengucapkan La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah serta mendirikan dan menunaikan sholat serta zakat. Hadirin, ini 3 hal yang ketika seorang Muslim melakukan 3 hal ini, maka artinya darah dan hartanya memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, entah itu dengan lisannya atau dengan lisan dan hatinya, maka berarti dia sudah memeluk agama Islam. Walaupun mungkin nanti kadang dia mengucapkan la ilaha illallah itu hanya di ucapannya saja, sedangkan hatinya enggak. Tugas kita itu untuk menilai yang nampaknya. Adapun yang enggak nampak, berarti dia termasuk di antara orang-orang munafikin. Kalau seandainya dia hanya mengucapkan la ilaha illallah atau bertasyahud atau mengucapkan hanya sebatas lisannya saja, cuman hatinya enggak yakin, kita diperintahkan untuk menilai dari hal-hal yang nampak atau dari luarnya. Adapun batinnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadirin, bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan untuk memerangi orang-orang non-muslim sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah dan sampai mereka mau mendirikan sholat dan zakat. Hal ini menunjukkan kepada kita tentang 3 hal ini begitu sangat memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita nih sebagai seorang muslim, kalau seandainya kita bisa ngajak orang-orang itu bersyahadat mau masuk ke dalam agama Islam, kita juga ngajak mereka untuk menjaga sholat, dan kita juga mau mengajak mereka untuk menunaikan zakat. Hadirin, 3 hal ini merupakan hal penting di dalam agama Islam. Kita lihat bagaimana seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia menjadi seorang khalifah, banyak orang-orang yang murtad. Banyak orang-orang yang keluar dari agama Islam sampai mereka nggak mau bayar zakat. Maka Abu Bakar berkata, wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah. Demi Allah, aku akan perangi orang-orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Kenapa? Karena termasuk di antara hak syahadatain mendirikan dan menunaikan zakat. Begitu juga termasuk di antara hak Islam, yaitu membayar zakat. Kita lihat bagaimana cerita yang begitu sangat masyhur, bahwasanya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu itu sempat mendebat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana kok engkau memerangi orang yang gak mau bayar zakat? Lantas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun berdalil dengan, demi Allah, kalau seandainya zakat, kalau seandainya mereka nggak bayar zakat, maka mungkin syariat-syariat lainnya nggak mau mereka tunaikan. Sampai-sampai hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di cerita belakangannya atau di akhirnya Umar sadar bahwasannya perbuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sudah benar. Karena Rasulullah berkata, aku diperintahkan untuk memerangi non-muslim sampai mau mengucapkan la ilaha illallah dan mendirikan sholat serta menunaikan zakat.
Dan kita lihat juga hadirin, pada cerita ini ada ilmu yang mungkin kadang para sahabat-sahabat senior itu nggak tahu dengan ilmu-ilmu itu. Maka dari itu, ketika seseorang, entah itu ustadz, nggak tahu dengan ada satu hadis yang membicarakan tentang ini, maka tugas kita itu untuk meyakini bahwasannya nggak mungkin seseorang tahu dengan semua ilmu. Tahu dengan semua ilmu. Karena nggak ada orang yang maksum di dunia ini kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah seorang yang dijaga, dan disebutkan juga oleh para ulama nih hadirin, di dalam ceritanya Umar dan Abu Bakar ada dalil yang kuat bahwasanya sunnah itu atau ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kadang nggak diketahui oleh sahabat-sahabat senior. Ini bayangkan nih hadirin. Maka dari itu nggak dilihat kepada pendapat-pendapat kalau seandainya menyelisihi dalil, kalau seandainya menyelisihi perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan sampai kita kebablasan dan mungkin kita nyangka ini seorang yang besar, yang alim. Masa iya dia nggak tahu tentang ilmu ini? Loh ini loh, Umar radhiyallahu anhu ketika Abu Bakar memerangi orang-orang yang nggak mau bayar zakat, itu Umar mungkin lupa dengan hadis ini, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bukan setiap orang-orang yang non muslim itu wajib kita perangi atau wajib kita bunuh dan yang lainnya, enggak. Maka dari itu disebutkan oleh para ulama ada hadis-hadis lain, ada dalil-dalil lain yang menjadi pengecualian. Seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara ketika mereka membayar jizyah, itu mereka itu nggak diperangi hadirin. Bahkan mereka menjadi orang-orang ahlu zimmah. Begitu juga ketika ada orang-orang kufar non-muslim masuk ke negara dan dilindungi oleh satu negara, maka mereka pun tidak boleh diperangi. Atau bahkan mungkin dibunuh, nggak boleh hadirin. Karena mereka adalah orang-orang non-muslim yang diberikan keamanan oleh negara. Maka jangan sampai salah kaprah ketika kita memberikan kebebasan kepada orang-orang non-muslim. Ketika kita tidak mengganggu dan tidak menakut-nakuti non-muslim, ini merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW hadirin. Maka dari itu Rasulullah berkata, man adza dhimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang mengganggu aja nggak boleh, apalagi nakut-nakutin orang-orang kufar, orang-orang non-muslim yang dhimmi, ahlu dhimmah, maka dia sudah menggangguku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwasannya bagaimana orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mendirikan sholat serta menunaikan zakat itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang-orang yang meninggalkan 3 hal ini. Meninggalkan 2 kalimat syahadat, meninggalkan sholat, meninggalkan zakat. Bahkan di dalam masalah sholat, itu Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata ketika mau wafat, itu Umar bertanya, sudah sholatkah manusia? Karena apa? Karena nggak ada Islam bagi orang-orang yang nggak sholat. Begitu juga Rasulullah ketika beliau mau wafat, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat, sholatlah kalian. Dan kita lihat nggak ada yang mengingkari di antara para sahabat ketika Umar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan masalah sholat. Dan kita lihat juga hadirin, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjalankan sholat.
Di antara mereka ada yang berkata, walaqad ra'aituna wa ma yatakallafu anha illa munafikun ma'lumun nifaq. Demi Allah, kami nggak lihat di antara sahabat-sahabat itu berselisih dari sholat jamaah, kecuali orang-orang yang betul-betul munafik. Maka dari itu hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perhatikan dan ajak orang-orang mau bersyahadat, ajak orang-orang agar mau sholat, ajak orang-orang agar mau zakat. Dengan itu mereka menjadi saudara-saudara kita, serta haram bagi kita untuk mengganggu baik darah mereka ataupun mengambil harta mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian ketika kita sudah tahu ada orang-orang yang mendirikan tiga aspek ini, kemudian mereka kok bisa ya dibunuh atau bisa diperangi? Iya, karena mungkin mereka melanggar. Karena di dalam hadisnya Rasulullah berkata, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak-hak Islam. Ketika seseorang yang sudah nikah zina, itu wajib dirajam kalau seandainya pemerintahannya mendirikan syariat Allah. Kemudian ketika ada orang-orang yang membunuh, maka wajib untuk dikisos. Kemudian ketika ada orang-orang yang memberontak dari pemerintah yang sah, dihukum dengan dibunuh. Maka dari itu hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika ada tiga orang atau tiga hal dijaga oleh seorang muslim, tapi mereka tidak memperhatikan hak-hak Islam, maka mereka pun wajib diperangi, seperti orang-orang yang sudah nikah zina, kemudian orang-orang yang ngebunuh, ya hukumannya dikisos. Kemudian orang-orang yang memberontak dari pemerintahan yang sah juga. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Jadi ketika orang-orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah sholat dan sudah zakat, maka haram untuk diganggu darahnya atau diganggu hartanya. Mereka merupakan orang-orang yang terjaga. Jadi nggak boleh kita untuk menakut-nakuti sesama muslim. Wahisabuhum 'ala Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir ini kita lihat bagaimana para ulama berkata, barang siapa yang sudah memperlihatkan keislamannya, entah itu dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka yu'samu maluhu wa damuhu, maka hartanya itu terjaga serta darahnya pun terjaga. Kalau seandainya dia ketika melakukan tiga hal ini jujur, maka insya Allah akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada orang-orang yang dusta, entah itu dalam mengucapkan dua kalimat syahadat, maka inilah orang-orang munafik yang mereka akan berada di neraka yang paling bawah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari sifat-sifat kemunafikan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang ke-10 ini. Semoga bermanfaat bagi pembicara khususnya dan hadirin dan hadirat. Kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.